Setelah dari jenis, saya akan menjelaskan tentang manfaat dan fungsi cabai dalam masakan dan untuk kesehatan. Nah, cabai itu mengandung berbagai vitamin dan mineral. Di balik rasa pedasnya, cabai kaya akan berbagai vitamin dan mineral yang sebelumnya telah dijelaskan tadi di depan. Vitamin dan mineral tersebut tentunya baik bagi kesehatan jika dikonsumsi sesuai dengan aturan dan tidak berlebihan. Lalu manfaat fungsinya juga adalah sebagai penguat rasa. Lidah Indonesia itu sangat cocok dengan makanan yang pedas. Karena itulah fungsi cabai salah satunya untuk menguatkan cita rasa makanan sekaligus menambah selera makanan. Lalu sebagai pewarna makanan alami. Di dalam cabai ada karotenoid pada yang menghasilkan warna merah yang sangat pas digunakan pada beberapa atau pada berbagai makanan, masakan juga bisa. Nah, zat pewarna pada cabai ini merupakan pewarna alami yang aman digunakan untuk membuat penampilan makanan menjadi menarik dan menggugah selera kita untuk menyantapnya. Lalu ada meningkatkan metabolisme tubuh. Di dalam cabai terdapat kandungan kapsaisin yang memiliki sensasi pedas dan panas, sehingga meningkatkan laju pemanasan seluruh tubuh dan otomatis mempercepat metabolisme tubuh sehingga dapat membantu menurunkan berat badan Anda. Jadi cabai juga dapat meningkatkan metabolisme tubuh karena dapat meningkatkan laju pemanasan seluruh tubuh. Jadi secara otomatis mempercepat metabolisme tubuh sehingga membantu kita menurunkan berat badan. Lalu dapat membakar lemak tubuh. Makan secukupnya makanan pedas dengan cabai dapat membantu menurunkan berat tubuh atau berat badan. Hal ini disebabkan oleh kandungan kapsaicin pada cabai yang mampu meningkatkan pembakaran kalori dan lemak dalam tubuh. Kapsaicin juga membuat neuron sensorik aktif agar lemak tidak menumpuk sekaligus mengendalikan nafsu makan. Jadi fungsinya kapsaisin juga membantu atau mempercepat neuron sensorik aktif. Jadi agar lemak tidak menumpuk sekaligus mengendalikan nafsu makan kita. Jadi tidak selalu sering makan nantinya. Lalu itu dia tadi. Jadi itu dia tadi manfaat dan fungsi cabai dalam masakan dan kesehatan. Jadi dalam masakan bisa menambah cita rasa, dalam kesehatan bahkan bisa menurunkan berat badan atau membakar lemak tubuh. Oke, kita ke penjelasan selanjutnya, yaitu bagaimana cara memilih cabai yang baik dan benar. Yang pertama, yang harus diperhatikan adalah bentuk cabainya. Pilih cabai yang berukuran besar dan berbentuk lurus serta tidak melengkung. Cabai yang berbentuk melengkung memiliki cita rasa yang tidak terlalu pedas bila dibandingkan dengan cabai yang berbentuk lurus. Jadi memilih cabai itu lebih baik tidak melengkung, lebih baik yang lurus. Kalau melengkung itu biasanya ujungnya itu semakin banyak, jadi kapsicinnya itu nggak banyak di bagian tengah. Jadi lebih bagus yang lurus atau yang memanjang. Contohnya seperti ini. Jadi kalau yang ini memang melengkung seperti ini kurang bagus. Jadi pilihnya adalah yang langsung lurus seperti ini.
Oke, lalu yang kedua, ketika memilih cabai yang baik adalah warna dan tekstur cabai. Pilih cabai yang berwarna segar dan terang. Untuk tekstur, pilihlah yang mulus, tidak keriput, tidak kering. Pegang daging cabai, semakin keras permukaannya, maka semakin segar cabai tersebut. Jadi kalau kita pegang cabai, kalau dia masih cabainya itu seperti ini masih keras, kita tekan seperti ini, nah ini masih cabainya masih dalam keadaan segar. Kalau sudah kita tekan itu sudah lembek, sudah seperti memar seperti itu, berarti cabainya sudah tidak segar lagi. Oke, lalu yang ketiga adalah batang cabai. Saat membeli cabai, salah satu yang harus diperhatikan adalah keadaan batangnya. Batang cabai yang masih segar memiliki tekstur yang keras dan kokoh. Selain itu, warna dari batang cabai yang segar juga cenderung lebih hijau daripada cabai yang sudah tidak segar. Nah, biasanya cabai yang sudah tidak segar, batangnya itu sudah hampir berwarna coklat. Jadi sudah tidak segar. Jadi contoh seperti ini, yang ini itu warna batangnya itu masih hijau, sedangkan yang ini warnanya sudah kehitaman atau sudah kecoklatan dan sudah kering biasanya. Jadi memilihnya itu ada satu bentuk cabainya, yang kedua itu ada warna dan tekstur cabai, yang ketiga ada batang cabainya. Lalu yang keempat yaitu aroma cabainya. Cabai beraroma pedas yang khusus biasanya memiliki tingkat kepedasan yang cukup tinggi dan masih segar. Sebaliknya, cabai yang sudah membusuk memiliki aroma kuat dan tidak segar. Jadi biasanya agak sedikit bau. Kalau cabai yang sudah tidak segar, biasanya kalau cabai yang masih segar itu biasanya aroma pedasnya itu kita cium itu sudah terasa. Jadi harus dicium aroma cabainya. Lalu yang kelima adalah hindari membeli yang dicampur. Nah, jadi kalau beli di pasar-pasar tradisional, ada beberapa penjual cabai yang mencampur cabai segar dengan cabai yang sudah mulai layu, bahkan membusuk dalam satu wadah demi biasanya menekan harganya mereka biasanya. Nah, kalau usahakan beli cabai yang benar-benar masih fresh, jangan dicampur sama yang sudah tidak fresh. Biasanya kalau nanti kita simpan dan kita satukan, shelf life atau umur daripada cabai yang segar akan mengikuti cabai yang sudah busuk. Jadi cepat busuknya nantinya. Oke, jadi cara memilih cabai itu ada 5. Satu yaitu bentuk cabainya sendiri. Lalu yang kedua ada warna dan tekstur cabai. Lalu yang ketiga itu ada batang cabai. Lalu yang keempat itu ada aroma cabai. Lalu yang kelima, hindari membeli cabai yang dicampur sama cabai yang sudah tidak segar. Jadi itulah cara memilih cabai yang baik.